hari ini tuh orang-orang terobsesi untuk menyenangi istri untuk ngurusin badan gitu, terbias. Karena dalam Al-Quran kan Allah mengatakan walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, yaitu seorang istri itu mendapatkan hak sebagaimana dia mendapatkan kewajiban, dia harus memberikan kewajiban sebagaimana hak itu juga kembali semisal kepadanya. Jadi Abdullah bin Abbas waktu itu beliau mengatakan, aku suka ketika istri aku berhias, demikian juga aku harus berhias untuk istriku. Jadi untuk merealisasikan ayat ini, kadang-kadang si suami kan pengen istrinya kurus tuh, ya kan, harus begini harus begini. Nah kita sebagai suami juga kan harus kurus seperti yang kita ingin sama istri kita. Nah jadi kan hari-hari ini tuh lagi rame tuh diet keto. Nah jadi saya termasuk orang yang diet keto, cuma masalahnya nggak kurus-kurus juga. Makan nasi, makan ini ya kan. Nah jadi kan sebenarnya kan sesuatu yang halal itu boleh-boleh saja dimakan kan. Cuma di sisi lain kan kata Allah fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun, tanyakanlah kepada ahlinya kalau memang seandainya kau tidak mengetahui. Nah bisa-bisa nanti mau diet malah mudarat yang dapat, ingin dapat pahala nyenengin istri dosa yang dapat kan. Gimana tuh gitu tuh? Oke, alhamdulillah, diet keto yang mungkin kita tahu adalah diet tanpa makan nasi ya, atau tanpa asupan karbohidrat ya. Mungkin ada beberapa orang yang memahaminya bahwa ya sudah, saya selama diet itu saya seharian penuh saya tidak akan makan nasi gitu untuk jangka waktu tertentu ya. Jadi makanannya hanya daging-dagingan, terus makan hanya sayur gitu. Sebetulnya diet keto ini menurut penelitian di dunia barat, dia yang ideal adalah 75% itu adalah asupan protein ke tubuh kita ya. Jadi diet keto yang versi yang ada penelitiannya ya, 75% adalah dari protein, dari kita makan protein hewani maupun protein nabati ya. Lalu ada 20% dari lemak ya, asupan lemak, dan ada 5% karbohidrat. Nah, yang sering orang lupakan adalah 5% karbohidrat ini gitu. Nah, diet keto itu memang insya Allah akan memberikan dampak yang baik ya, mungkin untuk menurunkan berat badan gitu, atau tujuannya adalah untuk menjaga berat badan mungkin pada pasien-pasien dengan kencing manis ya, diabetes mellitus ya, mungkin mereka pasti akan sering mendapatkan anjuran untuk diet keto atau diet rendah gula supaya gulanya terkontrol. Nah, tujuannya insya Allah baik diet keto, namun dalam menjalankannya harus mengerti dulu, paham dulu diet keto itu seperti apa dan rekomendasinya bagaimana. Nah, untuk komposisi diet keto sebenarnya yang dianjurkan adalah yang kita hindari adalah kadar makanan-makanan dengan gula yang sangat tinggi, seperti kue ya, sering kita misalnya di Aceh banyak kali itu ngopi gitu. Nah, yang kita hindari adalah gula-gula yang sangat tinggi ya, seperti misalnya sangar itu sangat tinggi sekali gitu, apalagi gula susu ya gitu, itu sangat tinggi sekali. Terus timpan ya gitu. Jadi dihindari itu bukan berarti kita tidak makan sama sekali. Ingat, kita komposisinya hanya 5% karbohidrat. Dan kebutuhan asupan gizi setiap orang itu berbeda-beda tergantung berat badannya dan tergantung aktivitas fisik setiap orang. Gitu. Dan apalagi ada faktor usia. Gitu. Semakin tua kita, Allah sudah merancang badan kita untuk beradaptasi dengan tubuh kita. Yang muda diberikan metabolisme yang lebih tinggi dibandingkan yang tua. Makanya yang muda badannya tegap ya, yang tua metabolismenya sudah mulai pelan ya, jadi pembakaran asupan gizinya sudah tidak seefektif zaman masih muda. Mungkin salah satu alasannya ya itu qadarullah ya. Nah, yang perlu diketahui adalah diet keto itu memiliki dampak yang baik kalau dijalani hanya secara periodik gitu. Rekomendasinya adalah 2-3 pekan diet keto, habis itu istirahat baru lanjut lagi. Istirahatnya berapa hari itu biasanya? Istirahatnya boleh 1 hari, boleh seminggu gitu. Jadi makan nasi seperti biasa gitu. Itu supaya tubuh membiasakan. Karena biasanya orang yang diet keto
lebih banyak gagalnya ya daripada berhasilnya. Oh gitu. Ada Ya. teman saya tuh satu orang gagal kayaknya dia. Nah, Masya Allah gitu. Karena sering kali baru mulai diet keto sudah mulai ngerasakan gejala ketosis ringan ya gitu. Yang kita sebut ketosis itu adalah tubuh kehilangan asupan gula yang mudah dicerna. Itu simple sugar ya. Jadi karena sekarang dietnya diganti diet lemak ya, jadi asupan energinya berasal dari lemak, maka tubuh membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencerna lemak sebagai asupan energi utamanya gitu, sehingga orang lebih sering merasakan lemas ya saat diet keto gitu, terus lapar, selalu merasa lapar, terus jadi sulit tidur ya, ada banyak gangguan yang disebabkan oleh keracunan keton dalam tubuh. Nah, pada awalnya memang kalau misalnya dirasakan hal-hal seperti itu, kalau hanya 1 atau 2 hari, itu insya Allah tidak ada masalah, karena tubuh sedang menyesuaikan. Tapi kalau sudah dirasakan lebih dari 3 hari, nah itu segera hentikan diet keto. Itu berarti Anda tidak cocok dengan tadi formula 75, 20, dan 5%. Itu kembalikan ke diet awal, nanti mulai pelan-pelan. Gitu. Dan banyak orang hanya diet keto tapi tidak diiringi dengan olahraga. Gitu ya. Diet keto yang tidak diiringi dengan olahraga, sehingga meskipun lemaknya pelan-pelan menyusut tapi badannya tetap tidak bagus. Jadi kelihatan kelihatan agak lembek ya tangannya gitu, lengannya. Jadi Itu harus diiringi gitu ya. dengan olahraga gitu. Dan anjuran dari penelitian terkini yang dilakukan tahun 2014 di Italia itu rekomendasinya diet keto hanya dianjurkan 6 sampai 12 bulan. Gitu, gitu. Habis itu istirahat dulu, baru kalau misalnya mau merasa ingin menurunkan berat badan lagi, turunkan. Dan ingat, kita ada target ya, tidak boleh terlalu kurus dan juga tidak boleh terlalu gemuk. Dan selalu diiringi dengan gaya hidup sehat. Karena tujuan awal dari diet keto adalah bagaimana menjaga berat badan gitu ya. Jadi mungkin salah satunya juga dokter puasa lah pasti ya. Puasa, insya Allah. Sebenarnya dalam agama kita kan sudah diatur untuk jaga badan, jaga kesehatan, mungkin ya puasa lah ya. Apalagi mungkin di bulan ini, di bulan Muharram kan kita dianjurkan untuk berpuasa Muharram. Jadi badan kita sehat, kita nggak tersiksa, terus dapat pahala lagi kan. Ya gitu ya. Ustaz Wira, hadis tentang berpuasa di 10 bulan Muharram itu Sudah disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa tidaklah Nabi SAW banyak berpuasa melebihi puasa di bulan Muharram. bulan Muharram ya. Jadi beliau banyak sekali berpuasa di bulan Muharram. Terlebih lagi di tanggal 10-nya, yakni pada hari Asyura, disebutkan dalam hadis Abu Qatadah bahwa puasa di hari Asyura itu menghapuskan dosa setahun yang sebelumnya. So, jadi kadang-kadang kita dalam urusan akhirat memang kurang bergairah ya. Jadi kalau seandainya misalnya yang punya mobil, yang naik motor, ini tahun ini akan dihapus semua pajaknya. Syaratnya harus gotong royong dari jam sekian ke jam sekian. Saya rasa semua mau pasti ya. Semua wah pasti sakit pun berangkat. Ini 1 tahun ini dihapuskan pajak saya. Tapi ketika yang sesuatu yang dikhabarkan urusan akhirat, diampuni dosa 1 tahun sebelumnya seperti yang hadis disampaikan Ustaz Wira, kadang-kadang kita kurang semangat. Ya, jadi mungkin ada sesuatu dalam hati kita yang harus kita bersihkan, kita hilangkan agar bagaimana ketika datang janji-janji dari Allah, sehingga janji itu lebih bergairah untuk kita mendapatkannya daripada hanya sebatas kenikmatan dunia mungkin gitu ya.